Ya, investor terkemuka dunia Warren Buffett ini membuat satu kesalahan, yaitu menghindari saham-saham di sektor teknologi. Namun nyatanya hanya saham-saham teknologi lah yang membukukan kinerja saham terbesar di tengah pandemi corona yang mengguncang dunia saat ini. Bahkan raksasa teknologi dunia yaitu Apple Inc. kini menyandang perusahaan dengan valuasi terbesar yang ada di muka bumi ini. Seperti apa? Saya bahas untuk Anda di Kinerja Moncer, Apple Jawara Saham Paman Sam. Ya, Apple Inc. atau kode emitennya AAPL ini berhasil melampaui posisi Saudi Aramco sebagai perusahaan publik bernilai tertinggi atau terbesar di dunia. Dan predikat perusahaan nomor 1 di dunia ini disandang Apple setelah sahamnya melejit pada perdagangan minggu lalu. Di mana di tengah pandemi corona yang merenggut banyak nyawa dan juga mematikan banyak bisnis. Namun tak halnya dengan Apple begitu. Di mana saat ini Apple ini memiliki valuasi jumbo yaitu sangat besar sekali mencapai 1,84 triliun dolar Amerika Serikat. Atau kalau kita rupiahkan ini angkanya sangat fantasi sekali begitu ya, mencapai 26.754 triliun rupiah atau angka ini jauh lebih tinggi dari nilai produk domestik bruto negara kita yang kalau kita totalkan ini berada di angka 15.833 triliun rupiah. Jadi kita bisa bayangkan begitu ya betapa bernilainya saham perusahaan satu ini jika valuasinya saja ini sudah lebih tinggi dari ekonomi negara kita Indonesia yang mempunyai lebih dari 270 juta penduduk. Lantas bagaimana lebih detailnya perjalanan saham Apple di tengah pandemi virus corona yang mengguncang dunia saat ini? Kita lihat lebih lengkapnya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan kepada Anda pergerakan saham Apple secara year to date atau sepanjang tahun 2020 ini. Dimana kalau kita lihat awal tahun, itu tepatnya pada 2 Januari 2020, saham Apple ini berada di kisaran 300,35 dolar Amerika Serikat per unit sahamnya. Lalu kemudian di Maret kita ketahui ini di awal pandemi ini betul-betul mengguncang dunia begitu ya. Saham Apple ini anjlok cukup dalam mencapai 224,37 dolar Amerika Serikat per satu unitnya. Lalu kemudian bisa kita lihat di grafis ini terus naik begitu ya sejak Maret, di Mei, di Jun juga naik, di 22 Mei naik ke 318 dolar Amerika Serikat per unit sahamnya. Lalu kemudian di Juni ini juga tercatat naik menjadi 358,87 dan pada 31 Juli atau pada perdagangan minggu lalu saham Apple ini melesat dalam satu hari perdagangan melesat di 10,47% menjadi 425 dolar Amerika Serikat per unit sahamnya. Jadi kalau kita tarik dari posisi awal tahun yaitu Januari hingga Juli saat ini saham Apple ini sudah terbang tinggi melesat mencapai lebih dari 41% selama tahun 2020 ini. Karena memang tanpa yang namanya teknologi dan juga gadget yang serba canggih begitu ya, aktivitas kita di tengah pandemi ini terancam tak beroperasi sama sekali. Jadi inilah yang membuat kalau kita lihat saham-saham emiten teknologi di bursa Wall Street maupun di negara-negara lain ini bagai kebal corona, dan salah satunya ini Apple yang seperti kita ketahui sudah kita lihat bersama begitu ya, yang ada sahamnya ini naik di kisaran 41% sepanjang tahun 2020 ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ini sahamnya, lantas bagaimana kinerja keuangan Apple selama pandemi ini? Apakah juga secemerlang pergerakan harga sahamnya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kami paparkan untuk Anda laporan keuangan dari Apple Inc. Kita lihat dulu di kuartal 3 tahun 2020 ini yang membuat kinerja saham Apple terbang bahkan mencapai 10% saja pasca rilisnya. Kita lihat di kuartal 3 tahun 2020 pendapatan Apple atau net income-nya ini adalah sebesar 59,7 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini fantasi sekali mencapai 847 triliun rupiah begitu ya di kuartal 3 2020, dan angka ini kalau kita lihat ini naik 11% secara year on year atau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Padahal kita ketahui corona ini makin merajalela, ekonomi dunia sedang kacau balau dan daya beli masyarakat ini juga makin terpuruk. Tapi penjualan Apple kalau kita lihat di data ini begitu ya, ini makin moncer saja kalau kita lihat dari data ini. Lalu kemudian di kuartal 2 kita lihat juga, kita flashback sedikit begitu ya. Bisa kita lihat ini ketika awal-awal pandemi
memang penjualan Apple bisa kita katakan turun begitu ya, namun ternyata ini masih membukukan peningkatan walaupun tipis saja, kecil saja di 1% mencapai 58,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan di kuartal 1 pendapatan Apple ini mencapai 91,8 miliar dolar Amerika Serikat atau lagi-lagi angka ini naik 9% dibandingkan kuartal 1 tahun 2019. Jadi bisa kita lihat begitu ya, dari sisi penjualan Apple ini masih bertahan di tengah guncangan ekonomi global dan ini juga tercermin di harga sahamnya yang malah melambung tinggi. Dan selain kinerja yang moncer melambungkan saham Apple, ini juga terjadi pasca Apple melakukan yang namanya stock split atau pemecahan saham dari 1 lembar menjadi 4 lembar, di mana sebagai informasi untuk Anda bahwa pemecahan saham ini merupakan strategi dari perusahaan dengan cara antara lain meningkatkan jumlah saham yang beredar di publik dan juga menurunkan harga per lembarnya agar lebih murah begitu ya, karena kita ketahui memang harga saham Apple ini tidak murah dan tak lain hal ini bertujuan untuk menarik investor retail agar membeli saham tersebut. Jadi dua faktor inilah yang membuat saham Apple ini diborong oleh investor. Dan selain Apple, ternyata saham-saham emiten teknologi lainnya ini juga ternyata melesat tinggi di tengah pandemi virus corona ini. Siapa saja dan berapa kenaikannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda. Di sini ada Amazon, Facebook, dan juga Alphabet. Kita ke perusahaan milik Jeff Bezos terlebih dahulu, di mana saat ini market cap dari Amazon di Bursa Wall Street ini juga 11-12 dengan Apple, yaitu sudah di atas 1 triliun dolar Amerika Serikat. Yang tepatnya di 1,59 triliun dolar Amerika Serikat. Lalu kita lihat kinerja dari sahamnya sepanjang tahun 2020 ini, saham Amazon ini ternyata melesatnya lebih tinggi lagi begitu ya, terbang lebih tinggi lagi, yaitu mencapai 66% sepanjang tahun 2020 ini, di mana saat ini harga per sahamnya, per unit sahamnya untuk Amazon ini berada di kisaran 3.164 dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian kita ke perusahaan milik Mark Zuckerberg, yaitu Facebook, yang juga market cap-nya walaupun belum 1 triliun dolar Amerika Serikat tapi juga ternyata cukup tinggi, yaitu di 723 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kenaikan saham secara year to date atau sepanjang tahun 2020 ini juga tidak kalah tinggi, lebih dari 20%, di 21% menjadi 253,67 dolar per unit sahamnya. Lalu kemudian kita lihat untuk Alphabet, ini juga market cap-nya ternyata sudah di atas 1 triliun dolar saat ini, yaitu tepatnya di 1,01 triliun dolar Amerika Serikat dengan kenaikan harga saham secara year to date. Kalau kita lihat untuk sepanjang tahun 2020 ini mencapai 8,7% menjadi 1.487 dolar Amerika Serikat per unit sahamnya. Jadi bisa kita lihat begitu ya, ini yang terjadi di saat semua sektor, baik itu perbankan, konsumer, retail, otomotif, semua kinerjanya kalau kita bandingkan dari awal tahun ini semuanya anjlok. Tapi tidak halnya dengan emiten-emiten di sektor teknologi. Dengan ketidakpastian dan juga era new normal, ini kita semua bekerja dari rumah, meeting dari rumah, dan juga semakin mengandalkan teknologi, apakah saham-saham di sektor ini akan semakin terbang tinggi lagi? Kita nantikan bersama.